saya menjamin apa yang saya lakukan, orang melihat kontroversi saya, siksa politik saya, insya Allah saya tidak mengada-ngada. Itu bukan gimmick saya, insya Allah itu adalah bagian spiritual yang Allah katakan. Alam semesta ini harus saya terima dan saya jalankan demi saya, keluarga, masyarakat, negara dan alam semesta ini agar keteraturan, harmonisasi ini insya Allah kita akan bisa beradaptasi dan kita jalankan menuju Indonesia emas atau menuju Indonesia sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulur netizen? Jumpa lagi dengan saya Afif Rifai di podcast Apa Jare. Dan kesempatan kali ini ya nanti kita akan bincangkan, kita akan obrolkan berkaitan dari dunia politik, yaitu hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional yang beberapa waktu yang lalu baru saja digelar. Nah, bagaimana dengan Cirebon? Ya, Kabupaten Cirebon maksud saya, dalam rangkaian hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional. Kemudian tentang bagaimana Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon memandang konstelasi politik nasional yang saat ini, dan tentu Anda sedulur netizen di rumah saat Anda membaca baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon dan juga di radarcirebon.com, ini Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon sering melakukan zigzag politik, bahkan dalam tanda petik ini tidak menoleh ya, ataupun tidak memperhatikan, banyak yang menyebut tidak memperhatikan bagaimana Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon ke depan. Nah, apalagi nanti menjelang 14 Februari 2024 pemilu legislatif yang seperti kita ketahui bahwa hampir di setiap kali pemilu Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan satu kursi pun ya di Kabupaten Cirebon, karena saat ini pun banyak sekali kritikan bahwa Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon asik untuk mendukung Ganjar Pranowo, padahal Partai Amanat Nasional di DPP-nya itu mendukung Prabowo Subianto. Bahkan akhirnya berita di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon beberapa waktu yang lalu direkomendasikan bahwa sosok yang ada di depan saya ini untuk dipecat. Apa betul demikian? Nanti kita akan obrolkan. Nah, di depan saya ada Kang Heru Subagya. Apa kabarnya Kang Heru? Alhamdulillah. Sehat Kang? Sehat sekali. Alhamdulillah ya. Ini lama kita nggak ketemu nih Kang. Iya, Hampir 8 bulan nih Kang Heru. 8 bulan. Oke, Kang Heru sambil diminum Kang. Iya. Santai saja Kang, sambil diminum Kang. Terima kasih tesnya Kang. Kang Heru, ini rangkaian di hari ulang tahun Partai Amanat Nasional yang ke-25 Kabupaten Cirebon. Itu apa saja sih kegiatannya? Baik, Kang Heru. Mas Afif, selamat pagi ya menjelang siang untuk pemirsa di seluruh penjuru Indonesia ya. Saya selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon sangat berbahagia sekali ya hari ini bisa talkshow kembali ya dalam ranah pembahasan tema besar PAN, arah dan kebijakan, dan mungkin revitalisasi menurut saya 25 tahun. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi tadi Kang Rifai ngomong saya terlalu asik dalam sebuah misi besar katanya. Ya, banyak orang memang gitu ya. Mensukseskan Ganjar Pranowo 2024. Nah, itu penyesatan sebenarnya, opini yang sangat sesat, opini yang menyesatkan, sangat liar dan membunuh karakter. Perlu saya ketahui secara administrasi saya sudah selesai menjalankan tugas sebagai Ketua DPD. Saya menjalankan sesuai kaidah-kaidah manajemen dan kaidah administrasi dan target serta proyeksi partai dan menyelaraskan dan menindaklanjuti program kerja kita agar PAN Kabupaten Cirebon mendapatkan anggota DPR yang selama ini memang selama 3 periode zero. Alias zong ya. Nah, kalau catatan ini zongnya ini kan bukan salah saya, karena saya baru meletakkan landasan administrasi dan ideologi
menjadi ketua PAN ini kan sekitar 2 tahun. Itu. Yang kedua, saya katakan saya sudah menjalankan kerja-kerja politik PAN, menyiapkan sebuah proses legislatif dari proses administrasi pencalonan anggota DPRD hingga pada saat ini telah diumumkan daftar calon sementara. DCS. Alhamdulillah setiap dapil kita sudah selesaikan dan Terisi semua ya. Terisi semua. Nah, yang ketiga, hal ikhwal masalah pencalonan saya terhadap Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024 ini adalah ranah ideologi dan ranah kebangsaan, bukan sebuah ranah kapitalisasi secara pribadi. Ranah pribadi saya dibayar, saya dikapitalisasi, kemudian saya bekerja maksimal dititipkan di internal Partai PAN. Saya katakan itu salah dan saya katakan ini adalah pembusukan karakter pihak orang lain. Ya. Oke, sebelum itu ya, Kang Heru Subagja, sebelum nanti kita ngobrol tentang konstelasi politik nasional ya, ini berkaitan dan hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional. Kalau di DPD PAN Kabupaten Cirebon itu kegiatannya apa saja, Kang? Ya, saya mensikapi ulang tahun PAN ini sebenarnya ada beberapa ranah ideologis dan ranah spiritual dan ranah kita kebangsaan. Ranah ideologis bahwa kita eksistensi PAN Kabupaten Cirebon itu ada dengan plafon partai sebagai partai reformis. Alhamdulillah kita kemarin mengadakan rangkaian acara, ada senam pagi, ada joget bareng dengan masyarakat sekitar, kemudian ada penguatan ideologi dengan kader dan caleg di internal kita, dan ada kita komitmen bersama bahwa kita DPD PAN juga melakukan deklarasi di Pilgub Jabar yang notabene-nya dalam aksi kita sepadan dengan garis politik yang sudah kita bawi. DPD PAN Kabupaten mendeklarasikan diri di saat ulang tahun PAN ke-25 saudaraku Edi Suparno yang asli Kabupaten Cirebon dijadikan calon gubernur. Jabar periode 2024 nanti. Kemudian ranah kebangsaan, saya secara pribadi mengatakan bahwa saya adalah politisi yang punya citra rasa seorang politisi yang mengedepankan norma dan kalkulasi politik secara ideal. Dalam arti bahwa saya dalam ulang tahun PAN memakai baju seperti ini. Ini artinya bahwa politik ideologi saya, politik kebangsaan saya jelas bahwa dalam ranah nasional saya ingin menegaskan kembali ketua DPD PAN dimanapun dalam acara apapun akan selalu berbaju kemeja tegak lurus. Artinya sosok Heru ketua DPD PAN sudah menjadi bagian ideologi dari Ganjar Pranowo sebagai aset bangsa yang nantinya bisa diproyeksikan sebagai salah satu pemimpin hebat, pemimpin yang secara komprehensif bisa menyelesaikan masalah-masalah yang Pak Jokowi belum terrealisasi, Kang Heru, dan sebagainya. Apakah Kang Heru nih melawan arus ya, melawan mainstream seperti yang kita ketahui bahwa tegak lurusnya PAN itu kan ke Prabowo Subianto ya, tapi Kang Heru sendiri menyeberang ke Ganjar Pranowo ke GP. Nah, ini apakah juga ini strategi lain dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon untuk mendongkrak popularitas PAN Kabupaten Cirebon? Sebenarnya kalau dikatakan mendongkrak itu hanya bonus saja. Saya hanya meluruskan. Saya katakan dari awal saya ini seorang politisi, insya Allah meletakkan dasar seorang politisi yang punya komitmen dan integritas. Ini akan menjadikan sebuah sorotan dan acuan bagi kita sebagai politisi next. Barangkali kita menjadi politisi nasional akan mempunyai sebuah komitmen yang bisa kita pegang teguh. Nah, berkaitan apakah saya melanggar atau melawan arus? Saya katakan tidak, karena beberapa alasan dan fondasi pernyataan saya tetap tegak lurus. Ini kita mempunyai sebuah argumen yang sifatnya de jure maupun de facto. Ya, seperti itu, Kang. Jadi saya tidak mengatakan saya melakukan perlawanan terhadap
keputusan ketum atau saya hanya gimmick politik atau tadi dibayar Iya, saking hanya untuk genitnya Kang Heru untuk gitu. melakukan sebuah retorika atau jargon-jargon politik yang sepihak, dan saya ini kan dituduh dibiayai oleh invisible hand tanda petik baik di DPP, DPW apapun internal di DPD bahwa Heru memang sengaja untuk galak, ganas itu, liar untuk terus menggebrak politik nasional ini yang terus bergelombang Iya, betul. riaknya, dan saya ada di situ. Betul. Dan Kang Heru, day to day politiknya kan begitu cepat ya saat ini. Ya, kemudian kita tahu bahwa dunia politik, dunia yang tidak bisa diterka gitu ya, kapanpun itu bisa berubah dan seni segala kemungkinan gitu kan. Dan apa yang dilakukan Kang Heru, tentunya yang tadi saya tanyakan ke Kang Heru bahwa popularitas itu adalah bonus saja gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Heru selama ini berseberangan dengan fatsun politik ya, baik dari DPP maupun DPD. Ini karena apa sih Kang gitu? Jadi saya melihatnya konteks politik nasional itu kan sudah tidak berakhlak, moralnya zong, apalagi mempunyai sebuah komitmen kebangsaan. Alur politik dari nama politik ini lebih disongsong oleh mereka sebagai korporasi kapitalis. Nah ini kebohongan-kebohongan, komitmen-komitmen politik, komitmen-komitmen kebangsaan ini tumbang karena adanya sebuah korporasi kapitalis setiap 5 tahun sekali, setiap 10 tahun sekali, dan kelipatan 5 jenjang-jenjang. Korporasi kapitalis, Bang. Iya, saya lihat seperti itu. Oleh karenanya saya bagaimana saya punya komitmen tinggi untuk menjadi korban lah, saya katakan martir, nggak apa-apa. Saya akan menjadi seseorang mengedepankan dan memberikan landasan kuat bahwa citra politisi ini harus diawali bagaimana dari hulu dan hilir kita tetap berkomitmen pada apa yang kita ucapkan, apa yang kita tindakan, dan apa yang kita yakini untuk menjadi dari Kang sebuah Heru terobosan dan kebijakan yang konsisten nantinya lah ya. Tidak ngomong A ternyata yang dilakukan B, maksudnya begitu. Konsistensi ini ada dasarnya, dan ini adalah ranah ideologis dan ranah keyakinan. Dalam hal ini kita spiritual politik ya. Nah ini saya sudah menggagas bagaimana Cirebon yang notabene kota wali, Cirebon ada DPD PAN, ada saya. Yuk kita letakkan dasar-dasar kemanusiaan dalam berpolitik ini dalam ranah kebijakan dan hasil politik yang nantinya mengedepankan supremasi pencerahan, dan kita berargumentasi bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah tugas dan wewenang tanggung jawab sebagai seorang politisi. Itu ya. Ya. Oke, dan Kang Heru, kan beberapa waktu yang lalu juga ada berita direkomendasikan untuk dipecat karena Anda selalu berseberangan baik dengan DPP maupun DPD keputusan. Jadi saya luruskan kembali, saya itu tidak berseberangan, saya meluruskan, dan kalau saya dipanggil oleh mahkamah partai untuk memberikan sebuah argumentasi, akan saya jawab baik secara teori, praktek, hukum, dan aturan berlaku. Insya Allah saya paham karena saya ini kan sarjana ilmu politik, dan kita bersinggungan masalah organisasi ini tidak hanya dalam konteks organisasi lokal, cuma kita dalam konteks organisasi nasional yang sinkronisasinya berhubungan dengan politik. Jadi ya, saya tidak ada ketakutan apapun karena saya punya landasan normatif dan landasan substansial dalam ranah mungkin administrasi, ranah hukum, dan ranah kesatuan politik itu sendiri. Insya Allah saya akan menjalankan secara komprehensif. Kang Heru kan tidak linear nih dengan DPP maupun DPD. Iya kan? Sampai saat ini sudah ada teguran. Saya jelaskan Mas, sebenarnya saya ini cara berpikir saya ini linear langsung kepada entitas politik di internal PAN itu. Tetapi secara hierarki kepartian memang tidak linear. Karena apa? Tanda petik mereka takut. Tanda petik mereka itu anggota dewan nih. Ya, tanda petik mereka menjabat sebagai status mereka sebagai ketua partai di daerah maupun wilayah. Tanda petik mereka mungkin menghisap ya, atau sudah memiliki ya jejaring karena dirinya ada di partai. Nah inilah yang menjadi sebuah
petualangan politik bagi mereka untuk mandul secara linear, secara birokratif, sehingga apapun yang diucapkan oleh ketum, apapun yang ditetapkan itu menjadi ranah-ranah private, dan privilege-nya ini tidak bisa disentuh oleh masyarakat atau entitas birokrasi atau struktur yang ada di partai. Mohon maaf, dalam ranah pencapaian ini perlu dicatat, kita menghargai ketum untuk mencalonkan saudara Prabowo Subianto dalam ranah politik, dan itu pun situasional. Fakta atau integritas atau statua kesepakatan piagam itu tidak ada yang mengatakan PAN bekerja sama untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Nah, itu saya tahu. Inilah keajaiban yang saya miliki, bahwa kita sudah memproyeksikan cara berpikir ketum kita ini 1, 2, 3, atau mungkin yang ketum belum pikirkan kita sudah tahu ranah itu. Ya, makanya saya tidak butuh menyalahkan, saya tidak butuh kasarnya menghujat ketum karena berbeda aliran politik saya, berbeda dalam ranah kontestasi politik nasional. Enggak. Saya sangat paham spiritualisme ketum, bagaimana ketum berpikir sangat holistik bagi sustainable partai itu sendiri dan bagi sustainable sebuah kedaulatan bangsa dan negara ini. Itu ya. Kang Heru, apa yang Anda lakukan ini sebetulnya sangat berisiko sekali ya di dunia politik itu. Anda sadar itu, Kang Heru? Saya sih sudah, kesadaran itu bukan jabatan. Saya ini, Mas, sebenarnya malu untuk dikatakan bahwa saya ini entitas struktural DPD PAN Kabupaten Cirebon. Karena saya ini sudah direkomendasikan dipecat mungkin 3-4 kali, dan terakhir mungkin 5 kali saat ini. Artinya apa? Ya, bahwa jabatan politik itu bukan sesuatu bagi saya. Bukan sesuatu tahapan atau proses yang bagi saya sakral, bernilai dan sebagainya. Justru saya balik, jabatan adalah tantangan dan positioning saya untuk kita gerakkan dan kita stimuluskan menjadi kekuatan yang sifatnya moral, kemanusiaan, dan nilai, dan secara keseluruhan itulah bentuk identitas kita sesungguhnya, bahwa jabatan dan supremasi kedaulatan pikiran bertindak kita adalah sama dan tegak lurus. Artinya kita sudah nggak melihat di situ ada jabatan, di situ ada pemikiran, di situ ada idealisme, dan di situ ada kedaulatan kita secara komprehensif. Itu ya. Ya. Kang Heru, jadi Anda ini sibuk ya. Banyak yang berpendapat bahwa Anda itu sibuk untuk dukung-mendukung lah ya. Sedangkan bagaimana struktural yang tadi Anda sebutkan itu kan dapil 1 sampai 7 itu kan sudah terisi. Sudah selesai. Iya. Saya malah. Tapi apa hanya cukup itu? Bagaimana cara membekali Bacalek PAN Kabupaten Cirebon per dapilnya? Mas, bagaimana itu strateginya? Saya ini kan dosen ya. Kapasitas kita sebagai dosen manajemen, dan itu sangat mudah bagi saya untuk melakukan namanya manajemen strategik. Jadi apa iya rahasia-rahasia di internal saya harus kemukakan? Apa iya strategi saya harus publikasikan ke umum? Bukannya ini ranah politik yang penuh dengan trik dan duplikasi serta intrik. Jadi bagi saya, karena saya mungkin terlalu siksa dan konteks pembelaan saya terhadap Ganjar dalam Pilpres 2024 dan wajib menang dan wajib didukung oleh saya, dan selama saya jadi ketua DPD PAN akan tegak lurus untuk mendukung Pak Ganjar. Ini menjadi sebuah atribut, menjadi identitas, menjadi sebuah fenomena yang menurut orang dalam sudut pandang kecil, dan saya tanda petik kurang piknik jauh, ini mengartikan bahwa saya menterlantarkan partai. Mereka nggak tahu partai itu hulu dan hilir saya biayai dari tempat, dan mereka nggak tahu pegawai yang bekerja selama ini melayani administrasi hulu hilir pencalekan saya gaji dengan uang pribadi saya, bukan uang partai. Boleh partai membiayai saya, boleh partai memberikan support ke saya, nilainya terlalu kecil.
untuk sebuah eksistensi dan keberadaan Partai DPD PAN Kabupaten Cirebon. Kalau boleh saya katakan, saya sudah ngomong, DPD PAN Kabupaten Cirebon bukan entitas politik, cuma sebuah entitas perorangan, PT atau CV, karena memang itu portofolionya ada di saya semua. Oke, Kang Heru, apa sih alasan kuat Anda mendukung Pak Ganjar Pranowo itu? Apa karena Jadi alasannya ini satu kampus, sebenarnya satu ada sesuatu alumni? ya yang diarahkan untuk menyerang saya bahwa Heru gila, Heru sudah menjadi ekstremis untuk mendukung Pak Ganjar. Saya katakan bahwa kita mendukung Pak Ganjar, selling point-nya adalah kita berpikir holistik bahwa apa yang menempel di Pak Ganjar, atribut profesional maupun secara pribadi, ada dalam lingkaran radar ideologi dan komitmen perjuangan kita. Jadi mohon maaf ketika nanti Pak Ganjar menjadi presiden dan kita bersamaan mungkin ya, atau mungkin kita berbeda tempat, saya tetap akan komitmen ya. Relawan saya ini punya relawan, komitmen apapun yang terjadi negatif buat Pak Ganjar akan kita hajar yang paling pertama. Karena apa? Sebuah komitmen dan ideologi itulah yang menjadi kekuatan dasar kita. Jadi bolehlah orang menuduh saya mengikat dalam sebuah perpanjangan tangan yang sangat vulgar mendukung Pak Ganjar, karena pertama ikatan komunitas alumni, ikatan kedaerahan, dan mungkin ada ikatan kapitalis dibayar. Sebenarnya itu hanya nomor sekian ya. Yang paling esensi bahwa saya melihat Pak Ganjar ini sama mempunyai sebuah kedaulatan dan sebuah profiling ideologi dan supremasi dari sebuah nilai perjuangan secara pribadi saya, secara ideologi kepartian dan secara ideologi relawan, ini menjadi sebuah kesatuan. Makanya saya ada dalam ruangan itu. Yang paling besar dorongan Anda mendukung Pak Ganjar itu apa? Apakah perasaan afinitas dalam artian lebih saya dekat? lebih suka ketika berbicara dorongan saya untuk mendukung adalah karena sebuah nilai, sebuah spiritualisme. Spiritualisme. Ya, Apa ini itu? bagian menjadi entitas ya. dan identitas platform politik saya. Oke. Bukankah calon lain juga ada satu alma mater dengan Anda gitu? Kan saya merumuskan sebuah eksperimen dan ekspektasi politik ini saya sendiri, mohon maaf, dengan berbagai sudut pandang, berbagai penyerapan, berbagai argumentasi. Nah, akhirnya saya komunikasikan dalam bentuk lahiriah dan batiniah. Nah, disitulah ada namanya Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, atau AHY, atau mungkin tokoh-tokoh yang lainnya. Dan kebetulan saya menjatuhkan pilihan. Dan pilihan inilah yang saya harus secara tegas untuk kita perjuangkan. Karena apa? Dengan mendukung pilihan ini, sama artinya saya menegaskan ideologi identitas saya itu sendiri. Oke. Ya. Dan Kang Heru, yang dilakukan Anda selama ini ya, tadi kan 5 kali ini Anda untuk direkomendasikan untuk dipecat. Kayaknya seperti itu, apakah kurang lebih seperti pernah itu. juga dipanggil karena Anda berbeda pendapat gitu ya, dipanggil oleh DPD ataupun DPP, pernah tidak? Saya terakhir sebelum pencalekan dipanggil di DPW. Ya, saya sudah paham bahwa saya akan dihakimi oleh pihak-pihak yang menginginkan saya lengser. Dan akhirnya terjadi. Saya berada dalam sebuah pertemuan yang notabene di situ pertemuan antara DPW dan DPC. DPC itu di bawahnya DPD ya. Cuma sebelum pertemuan saya udah ngomong, monggo silahkan untuk mengambil alih jabatan saya. Jadi nggak usah ribut-ribut masalah jabatan, karena di situ saya memang nggak perlu. Yang membutuhkan adalah partai, bukan saya. Dalam artian ketika partai membutuhkan saya akan bersedia dan bersiap untuk profesional. Ketika partai mengambil alih, monggo kita ikhlaskan. Dan benar, saya nggak akan hanyut dalam sebuah perdebatan dan pembelaan saya untuk saya tetap eksis
dalam ruangan kekuasaan, dalam ruangan jabatan saya sebagai ketua DPD. Saya persilahkan untuk ambil, dan saya tegaskan waktu itu, silahkan secepatnya rekomendasikan saya untuk dipecat sebagai ketua DPD. Namun hingga sekarang karena dalam waktu itu saya ditenggerai, tidak bisa bekerja untuk partai, saya tidak loyal terhadap partai, dan saya tidak turun di konstituen. Dan alhamdulillah dalam sebuah perjalanan ya dinamika politik nggak melengsarkan saya, dan saya hingga terus, saat ini ya walaupun melanjutkan pernyataan kontroversial kedudukan Anda saya ini sebagai ketua DPD 5 kali ini ya. kurang lebih seperti itu. Karena dari saya menjabat sebulan saja sudah ada wacana-wacana untuk menggoyang, memboikot dan sebagainya. Ya saya hitung kurang lebih 5 kali bahwa saya ini sebenarnya kedudukan sebagai ketua DPD terancam, dan saya sebenarnya secara sadar saya persilahkan ketika memang situasional, kondisional, dan secara spiritual memang saya harus lepas atau kedudukan saya dijarah, saya legalkan. Saya terima kasih sekali. Tapi hal-hal demikianlah akhirnya membuat Anda semakin matang di dunia politik dan bahkan semakin berani untuk kontroversial gitu. Jadi inilah yang menghilhami, membikin spirit nalur kita dalam berpolitik. Jangan salah, saya ini teori politik hafal sekali. Kontroversial yang saya lakukan ini adalah saya melawan dari ilmu politik sendiri. Dan tatanan politik yang sangat sekuler pada saat ini adalah wacana yang saya ingin saya hembuskan dan ingin saya bangun sebuah role model baru. Oke, dan apa yang Anda lakukan dengan melawan arus itu akhirnya membuat Anda semakin besar gitu kan? Saya tidak bilang seperti itu, karena pada dasarnya apa yang saya lakukan adalah sebuah keyakinan dan proses, dan itu insya Allah secara holistik spiritual saya diiyakan. Oleh karena itu saya nggak mau sebuah kontroversi ini dianggap sebagai sebuah ketenaran, wilayah gimmick-gimmick politik dan sebagainya. Hanya saya menjalankan tugas fungsi bahwa saat ini saya diperintahkan, saya dibisikin oleh hati nurani, saya dibisikin oleh energi spiritual untuk menjalankan tupoksi saya sebagai politisi yang punya komitmen dan idealisme sesuai dengan perintah alam semesta. Oke, dan pendek kata Anda melakukan demikian, zigzag politik demikian, ini adalah beneran ya, bukan kegenitan Anda gitu kan? Jadi Mas, saya tuh kadang-kala lelah ya, karena fisik saya lelah, keuangan saya juga lelah. Orang banyak menuduh saya banyak donasi miliaran dari para saudara, Taipan dan sebagainya. Bahkan saya kasih tahu Mas, relawan saya itu pecah 2 kali gegara Mbak. Menuduh saya mendapatkan amplop ratusan juta dan nggak dibagikan, dan justru untuk kepentingan diri saya. Padahal kepentingan partai. Padahal saya nombok pun saya sebenarnya sudah minus. Dalam artian bahwa saya mempertahankan habitat saya, spirit saya ini ditopang oleh sebuah idealisme. Tadi pagi saya sengaja membuat status di WA saya mengatakan bahwa dalam sebuah perjuangan justru di situ akan kelihatan militan ketika kita dalam wilayah kekurangan, serba kekurangan finansial, fisik dan sebagainya. Ketika kita bisa melampaui spirit kita, mengalahkan minus kita dan beberapa lain, dan kita menjadi seseorang yang idealis militan, disitulah keikhlasan kita teruji sebagai seorang militan, seorang idealis, dan kita punya komitmen kebangsaan dan politik yang insya Allah akan menjadi sebuah peradaban baru. Baik itu ya, Kang Heru, sayang sekali nih usai sudah kebersamaan. Dan Kang Heru, sebelum saya tutup silakan, apa pesan Kang Heru untuk sedulur-sedulur netizen di rumah yang saat ini tengah menyaksikan podcast Apa Jare? Silakan. Oke, Kang Heru, terima kasih. Saya menjamin apa yang saya lakukan, orang melihat kontroversi saya, sisa politik saya, insya Allah saya tidak mengada-ngada. Itu bukan gimmick saya, insya Allah itu adalah bagian spiritual yang Allah katakan. Alam semesta ini harus saya terima dan saya jalankan demi saya, keluarga, masyarakat, negara, dan alam semesta ini, agar keteraturan, harmonisasi ini insya Allah kita akan bisa beradaptasi dan kita jalankan menuju Indonesia emas atau menuju Indonesia sejahtera. Demikian, terima kasih.
Oke Kang Heru, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di podcast Apa Jare ya. Yes. Dan sedulur-sedulur netizen, demikian perbincangan saya dengan Kang Heru Subagya, Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja kesempatan kali ini harus pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.